Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Asmahani dengan NIM 054. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi psikoedukasi, yaitu dengan tema pemulihan diri dan self care setelah mengalami trauma. Nah, pastikan setiap orang itu dapat mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan dalam hidupnya, seperti kehilangan orang yang dicintai, kecelakaan, bencana alam, perundungan, konflik keluarga, maupun pengalaman yang dapat menimbulkan luka emosional. Nah, pengalaman tersebut itu dapat meninggalkan dampak psikologis yang dikenal sebagai trauma. Nah, trauma itu bukanlah tanda kelemahan. Trauma itu merupakan respon alami seseorang terhadap peristiwa yang dianggap mengancam, menyakitkan, atau sangat mengganggu kesejahteraan dirinya. Oleh karena itu, penting bagi kita memahami cara memulihkan diri dan merawat kesehatan mental setelah mengalami peristiwa traumatis. Nah, kita memahami lebih dalam apa itu trauma. Jadi, trauma adalah kondisi psikologis yang muncul akibat pengalaman yang sangat mengecewakan, menegangkan, atau menyakitkan sehingga mempengaruhi cara berpikir seseorang itu seseorang berpikir, merasakan, dan berperilaku. Nah, seseorang yang mengalami trauma itu dapat menunjukkan beberapa reaksi. Yang pertama itu kayak merasa sedih berkepanjangan, terus mudah cemas dan takut, sulit berkonsentrasi, sulit tidur, atau mengalami mimpi buruk. Dan juga mudah marah atau tersinggung, terus menarik diri dari lingkungan sosial. Yang terakhir itu ada kehilangan minat terhadap aktivitas yang sebelumnya disukai. Nah, reaksi tersebut merupakan hal yang wajar setelah mengalami peristiwa yang berat. Namun, apabila berlangsung dalam waktu lama dan mengganggu aktivitas sehari-hari, diperlukan bantuan dari orang yang berkompeten seperti guru BK, konselor, atau psikolog. Nah, selanjutnya itu ada pengertian self-care. Self-care adalah segala bentuk upaya yang dilakukan seseorang untuk menjaga kesehatan fisik, mental, emosional, dan sosialnya. Self-care bukan berarti bersikap egois atau hanya memikirkan dirinya sendiri, melainkan bentuk kepedulian terhadap diri agar tetap sehat dan mampu menjalani kehidupan dengan baik. Nah, apa sih pentingnya self-care setelah mengalami trauma? Nah, yang pertama itu dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan. Yang kedua itu ada menjaga kesehatan fisik dan mental. Nah, yang ketiga itu ada meningkatkan kemampuan mengelola emosi. Selanjutnya ada dapat membantu mengembalikan rasa aman. Terus ada meningkatkan kepercayaan diri dengan optimal. Yang terakhir itu ada membantu seseorang kembali menjalani aktivitas sehari-hari secara produktif. Nah, apa sih bentuk-bentuk self-care setelah mengalami trauma? Nah, yang pertama itu ada merawat kesehatan fisik. Jadi, kesehatan fisik itu memiliki hubungan yang erat dengan kesehatan mental. Oleh karena itu, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah menjaga kondisi tubuh. Ada beberapa cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Yang pertama itu ada tidur dengan cukup, terus mengonsumsi makanan bergizi dan seimbang, terus ada minum air putih yang cukup, berolahraga secara rutin, dan terakhir itu ada mengurangi konsumsi makanan dan minuman yang kurang sehat. Yang kedua itu ada mengenali dan menerima emosi. Nah, kan banyak orang yang berusaha menutupi atau mengabaikan perasaan sedih, takut, maupun marah setelah mengalami trauma. Nah, padahal emosi tersebut itu perlu diakui dan diterima. Nah, langkah apa sih yang dapat kita lakukan? Yang pertama itu ada mengidentifikasi emosi yang sedang dirasakan, terus ada menulis perasaan dalam jurnal harian, terus ada berbicara dengan orang yang kita percayai. Yang terakhir ada menghindari menyalahkan diri sendiri atas kejadian yang telah terjadi. Nah, yang selanjutnya itu ada membangun dukungan sosial.
Nah, manusia itu kan makhluk sosial yang membutuhkan dukungan dari orang lain. Dukungan sosial dapat membantu seseorang merasa lebih kuat dalam menghadapi masalah sulit. Nah, dukungan dari siapa sih yang dapat mendukung itu? Nah, yang pertama itu ada dari keluarga, kedua ada teman, ketiga ada guru, dan selanjutnya itu ada guru BK atau konselor. Selanjutnya itu ada melakukan aktivitas yang menyenangkan. Nah, melibatkan diri dalam aktivitas positif dapat membantu mengalihkan pikiran dari pengalaman yang menyakitkan. Contohnya itu seperti membaca buku, mendengarkan musik, berkebun, menggambar atau mewarnai, menulis, berolahraga, terus mengikuti kegiatan organisasi atau komunitas. Nah, yang kelima itu ada melatih relaksasi. Nah, relaksasi itu dapat membantu tubuh menjadi lebih tenang dan mengurangi ketegangan yang muncul akibat trauma. Ada beberapa teknik relaksasi yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama ada teknik pernapasan dalam, yang kedua tarik napas perlahan melalui hidung selama 4 hitungan, terus tahan selama 4 hitungan, hembuskan perlahan melalui mulut selama 6 hitungan. Ulangi seperti itu terus beberapa kali. Yang keenam itu ada berpikir lebih positif dan realistis. Nah, setelah mengalami trauma, seseorang sering kali memiliki pikiran negatif seperti merasa tidak berharga atau menyalahkan diri sendiri. Oleh karena itu, penting untuk belajar mengganti pikiran negatif dengan pikiran yang realistis. Misalnya itu kayak saya sedang berproses untuk pulih, atau saya tidak sendiri dalam menghadapi masalah ini. Nah, seperti itu. Kapan sih kita harus mencari bantuan profesional? Nah, meskipun self-care itu dapat membantu, ada kalanya seseorang membutuhkan bantuan profesional. Nah, segera mencari bantuan apabila kita mengalami kesedihan berlangsung dalam waktu yang lama. Terus ada trauma mengganggu kegiatan sekolah atau aktivitas sehari-hari, sulit tidur secara terus-menerus, mengalami kecemasan yang sangat berat, tidak mampu mengendalikan emosi. Terus yang terakhir itu ada merasa kesulitan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, kesimpulannya itu trauma merupakan pengalaman yang dapat dialami oleh siapa saja. Meskipun meninggalkan luka emosional, trauma bukanlah akhir dari segalanya. Setiap individu memiliki kesempatan untuk memulihkan, dapat berjalan dengan lebih baik. Nah, ingat bahwa pemulihan adalah sebuah proses yang membutuhkan waktu. Tidak apa-apa jika belum sepenuhnya pulih hari ini. Yang penting adalah terus melangkah sedikit demi sedikit menuju kondisi yang lebih baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.